Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Permata sebagai moderator akan membuka sidang pada hari ini. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai persidangan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Perkenalkan, anggota dari kelompok 1 dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Yang pertama adalah Novan Ramadan sebagai Hakim Ketua. Selanjutnya, Latifatul Zahro sebagai Hakim Anggota 1. Selanjutnya, Anindya Wahyunisa sebagai Hakim Anggota 2. Yang selanjutnya adalah Fahizah Maulida Anindita sebagai Panitra. Saudara Muhammad Cahyo Kuncoro sebagai pemohon. Saudari Alifa Kamilatul Zahro sebagai termohon. Dwi Uswatun Hasanah sebagai kuasa hukum pemohon. Dian Septiani sebagai kuasa hukum termohon. Puspa Triawijaya sebagai mediator. Octavia Mustika sebagai saksi pemohon. Tiara Nurjanadin sebagai saksi pemohon. Fabiana Faradia sebagai saksi termohon. Dan yang terakhir ada Alfredo Adi Lufita sebagai saksi termohon. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan sedikit kronologi pada persidangan hari ini. Sepasang suami istri, Bapak Cahyo dan Ibu Alifa, mereka adalah sepasang suami istri yang sudah menikah cukup lama. Namun, takdir mereka belum dikaruniai seorang anak. Keadaan rumah tangga mereka berada di ujung tanduk. Mereka seringkali melakukan pertikaian, adu mulut, dikarenakan Ibu Alifa yang menolak untuk melakukan program hamil dan memeriksakan kesuburannya. Dengan alasan sibuk akan pekerjaannya dan sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk program pendidikan spesialis dokter di Perguruan Tinggi Yogyakarta. Ibu Alifa yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan mengingkari janjinya untuk kembali jika sudah selesai dengan pendidikannya. Karena hal ini, Bapak Cahyo akhirnya meminta untuk bercerai di Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada rekan panitra, kepada saudari panitra. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Semarang, Senin 20 Mei 2024 dengan register nomor perkara 1160-PDD-G dari 2024 dari PA Semarang. Segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai persidangan pagi hari ini, izinkan saya untuk membaca tata tertib persidangan. Yang pertama, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan hormat kepada pengadilan. Yang kedua, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang ada duduk di tempat masing-masing dalam ruang sidang. Yang ketiga, pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. Yang keempat, selama persidangan berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. Yang kelima, pada waktu memasuki ruang atau mengikuti jalannya sidang, wajib menunjukkan sikap sopan antara lain
tidak mengeluarkan kata-kata, membunyikan suara-suara yang mengganggu jalannya persidangan, tidak merokok, minum, makan, tidur, meludah di ruang persidangan, berpakaian sopan, tidak memakai kacamata gelap, tidak memakai topi, tidak menimbulkan hal-hal lain sehingga akan mengganggu jalannya persidangan. Selanjutnya, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan, dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk ini. Yang ketujuh, pengambilan foto, rekam audio, dan atau rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman audio, dan atau rekaman audio visual sebagaimana dimaksud pada nomor 7 tidak dapat dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum. Yang kesembilan, siapapun di persidangan pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua majelis atas perintah yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Yang terakhir, dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana yang tercantum di atas bersifat suatu tindak pidana untuk mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Termohon dipersilahkan memasuki ruang sidang 1 nomor perkara 1160/PDD-G 2024/PA Semarang antara pemohon Muhammad Cahyo Kuncoro bin Suparman melawan termohon Alifah Kalimatus Zahra bin Abdul Karim. Silakan memasuki ruang sidang 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, persidangan dengan nomor registrasi nomor perkara 1160/PDT-G/2024/PA Semarang saya nyatakan dibuka. Untuk itu, sebelum memasuki daripada persidangan, senang kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum memasuki persidangan, untuk pemohon atas nama Muhammad Cahyo. Ya, betul yang mulia. Untuk tempat duduknya bisa ditukar dengan pemohon dan termohon. Dengan pemohon, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap melanjutkan persidangan. Baik, untuk saudara pemohon, apakah saudara dalam permohonan ini menulis sendiri atau dibantu dengan kuasa hukum? Saya di sini diwakilkan dengan kuasa hukum saya. Baik, untuk saudara pemohon silahkan, apakah Anda membawa kartu identitas? Iya, mulia. Silahkan bawa cepat. Untuk kuasa hukumnya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Uswatun Hasanah selaku kuasa hukum pemohon yang mulia. Baik, Muhammad Kuncoro, beralamatkan di mana saya? Di Jalan Cempaka nomor E33 Semarang Tengah, Kota Semarang. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk termohon atas nama Alifah Kalimatus Zahra binti Abdul Karim, betul? Benar yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik,
Untuk saudara didampingi dengan kuasa hukum atau sendiri? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, untuk saudara termohon, apakah saudara membawa kartu identitas? Silakan bisa ditunjukkan. Baik, untuk Alifah Kamila Zahra, beralamatkan di mana? Di Jalan Cempaka, Kafling E33, Kota Semarang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Dalam perkara perceraian, untuk hal tersebut itu merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan, melainkan diperbolehkan. Untuk itu, alangkah baiknya kami mengusahakan agar supaya perkara perceraian ini bisa dilakukan dengan secara kekeluargaan. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Majelis Hakim anggota 1 untuk dapat membantu upaya kedamaian dalam perkara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ketua Hakim. Selanjutnya saya ambil alih. Assalamualaikum saudara pemohon dan termohon. Waalaikumsalam. Saudara pemohon dan termohon, melihat isi surat gugatan saudara bahwa saudara telah menikah sejak 12 Desember 2019. Ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan yang saudara jalani sudah cukup lama. Pastilah kenang-kenangan manis dan indah sudah kalian buktikan. Oleh sebab itu, perceraian ini akan merusak itu semua. Alangkah baiknya saudara berdamai saja. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Sudah yang mulia. Saudara pemohon bagaimana? Ya, sudah yang mulia. Baiklah saudara pemohon dan termohon. Perceraian yaitu bisa merusak rumah tangga saudara sekalian. Alangkah baiknya saudara berdamai saja karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perceraian. Oleh sebab itu, maka saudara saya sarankan untuk berdamai saja. Apakah saudara termohon tetap ingin bercerai dengan suami saudara? Sebenarnya saya tidak ingin bercerai dengan suami saya yang mulia, tapi suami saya sendiri yang menginginkan perceraian ini. Baiklah, kalau begitu saya kembalikan ke Hakim Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Majelis Hakim anggota 1. Sepertinya usaha untuk upaya perdamaian dalam perkara ini belum cukup selesai. Untuk itu, selanjutnya kami sediakan untuk ruang mediasi, ya. Untuk mediator daripada perkara ini, apakah dari pemohon ataupun termohon memilih sendiri-sendiri atau dipilihkan oleh Majelis Hakim? Saya sarankan ke Yang Mulia. Saya serahkan kepada majelis hakim bagaimana baiknya. Baik, terima kasih. Ya, setelah berunding dengan majelis hakim anggota, kami memutuskan untuk mediator daripada perkara ini atas nama Puspa Triwijaya. Begitu untuk perkara nomor 1160 garis miring PJT.G garis miring 2024 garis miring PA Semarang. Dengan ini untuk selanjutnya sudah dilanjutkan mediasi, maka persidangan ini saya tunda dan dilaksanakan kembali nanti pada tanggal 13 bulan Mei 2024. Dan ini merupakan panggilan yang resmi, saudara. Jadi tidak perlu lagi nanti ada panggilan undangan, maka ini sudah kami nyatakan panggilan resmi. Begitu sudah saya nyatakan ditunda sampai pada tanggal 13 Mei 2024. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah Ibu. Baik. Apakah benar ini Bapak Cahyo sebagai pemohon dan Ibu Alifa sebagai termohon? Iya, benar. Iya benar Bu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Puspatria Wijaya, SHMH, selaku mediator yang telah ditunjuk oleh hakim untuk membantu menyelesaikan perselisihan rumah tangga antara Bapak Cahyo dan juga Ibu Alifa. Baik. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, berdasarkan Peraturan MA nomor 1 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan pada tingkat pertama itu harus diupayakan perdamaian. Nah, pada sidang kali ini Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib dalam proses mediasi pada kali ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Dan yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Apakah Bapak dan Ibu sepakat? Sepakat Bu. Oke, baik. Berdasarkan informasi yang saya terima, Bapak Cahyo ini mengajukan gugatan cerai talak kepada Ibu Alifa. Benar ya? Oke. Coba Bapak jelaskan apa alasannya. Jadi gini, waktu awal kita sudah berselisih itu pada tahun 2020. Waktu itu saya sebagai suaminya ingin ada rencana hamil, gitu. Rencana untuk Bu Alifa itu di sebuah klinik, tapi Bu Alifanya selalu menolak. Dan alasannya karena memang waktu itu Bu Alifa ini ada pekerjaan di Jogja, di klinik di Jogja gitu. Dan akhirnya kita ada hubungan jarak jauh. Baik, lalu bagaimana setelah Ibu Alifa dinyatakan diterima di program pendidikan dokter spesialis? Ya, ternyata saya sangat kecewa sudah diterimanya. Bu Alifa sendiri itu tidak menepati janjinya, maka dari itu saya sangat kecewa. Ya memang Bu, saya pernah berjanji seperti itu. Oke, lalu setelah Ibu Alifa dinyatakan berhasil lulus, apakah Ibu menepati janji tersebut? Tidak Bu, saya pikir saya ketika kembali ke Semarang kan saya tidak berkembang di sini. Oke, apakah Ibu sudah menjelaskan hal ini kepada Bapak? Saya sudah berbicara baik-baik kepada Bapak, tapi Bapak tidak mengerti. Oke, untuk Bapak apakah ada tanggapan lagi atas jawaban itu? Ya, tidak ada karena dari Bu Alifnya tidak menepati janji. Saya sangat kecewa untuk sikap daripada Bu Alifah. Bapak jangan asal bicara seperti itu ya. Saya sudah menjadi istri yang baik ya. Kok Bapak malah ngomong seperti itu? Bapak maunya apa ya? Oke. Baik, Bapak dan Ibu mohon tenang dan tetap patuhi tata tertib. Baik. Oke, sebelumnya kalau saya boleh tahu, apakah dari pihak keluarga itu sudah tahu dan ada upaya untuk mendamaikan? Dari keluarga sudah tahu, cuman dari Bu Alifnya sendiri sudah bisa diomong, karena memang sudah sangat dari dirinya sendiri sudah keras kepala gitu. Jadi mungkin tidak bisa diomongin lagi. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu, untuk Ibu Alifa apa alasan kuat sehingga Ibu itu tetap memiliki keinginan untuk bercerai? Sebenarnya
saya tidak mau bercerai dengan Bapak. Tapi Bapak sendiri yang menginginkan perceraian ini. Bapak menuduh saya mandul dan Bapak menuduh saya tidak memiliki keturunan. Tapi buktinya tidak seperti itu. Saya sehat mental dan sehat fisik. Oke, baik. Setelah saya lihat permasalahan-permasalahan dari Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu mempertimbangkan ini kembali dan mendiskusikan ini bersama keluarga. Mengingat kehidupan keluarga Bapak dan Ibu yang sudah dijalani selama ini. Setiap keluarga, setiap pasangan suami istri itu pasti bisa saling merasakan kelelahan, kebingungan, dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya. Dengan penuh kasih itu setiap pasangan suami istri pasti akan mudah bisa saling merasakan suka dan duka dengan penuh pengertian dan saling memaafkan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa perceraian itu sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan ini kembali dan kembali untuk berdamai. Tapi saya tetap melanjutkan untuk persidangan untuk perceraian ini karena memang dari Bu Alimiah sudah tidak bisa diomongkan dan saya sangat kecewa. Bagaimana dengan Ibu Alifah? Sama saya akan mengajukan ini ke persidangan. Baik, karena proses mediasi dianggap tidak berhasil, maka perkara ini akan tetap dihadirkan pada persidangan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A pada 13 Mei 2024 dengan register perkara nomor 1160/PDT-G/2024 Semarang segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara pemohon dan termohon dimohon masuki ruangan persidangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, persilahkan. Baik, sidang Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara nomor 1160/PDT-G/PA Semarang antara Muhammad Cahyo Kuncoro bin Suparman melawan Alifah Kamilatul Zahro binti Abdul Karim pada hari ini tanggal 13 Mei 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat yang baik dan melanjutkan persidangan ini. Baik, untuk saudara termohon, apakah dalam keadaan sehat dan siap melanjutkan daripada persidangan? Sehat yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum pemohon, bagaimana dengan hasil daripada mediasi yang lalu? Berdasarkan saran dari Majelis Hakim, kami selaku kuasa hukum dari pemohon sudah mengupayakan adanya mediasi. Namun dari mediasi tersebut tidak adanya kesepakatan bersama. Maka dari itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan persidangan pada hari ini.
Baik, untuk kuasa hukum termohon, apakah benar yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon? Iya benar yang mulia. Antara pemohon dan termohon memang sudah melakukan mediasi, namun dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik temu perdamaian. Maka dari itu saya serahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan ini. Baik, saudara sekalian, berhubung daripada proses mediasi atau upaya perdamaian melalui mediasi masih belum berhasil, maka perkara ini akan diajukan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan dan dilihat oleh pihak-pihak terkait saja dan tidak boleh sembarang orang mengikuti sidang ini, maka sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat permohonan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Semarang dengan register nomor perkara 1160 garis miring garis miring 2024 garis miring PA titik Semarang. Apakah saudara pemohon sudah apakah saudara pemohon sudah mendapatkan salinannya? Sudah yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum pemohon ataupun daripada pihak pemohon, silahkan bisa membaca daripada isi surat permohonan. E33 Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 2. Bahwa pada awal menikah keduanya sangat harmonis seperti keluarga lainnya yang saling hidup rukun. Namun setelah 4 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai seorang anak. 3. Bahwa awal mula perselisihan terjadi sekitar awal tahun 2022 karena termohon menolak untuk melakukan program hamil dan melakukan pemeriksaan. Namun termohon tidak kunjung menyambut baik ajakan pemohon karena alasan kesibukan pekerjaannya di sebuah klinik di Kota Semarang. Terlebih dirinya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk program pendidikan dokter spesialis di Perguruan Tinggi Kota Yogyakarta. 4. Bahwa pada bulan Januari 2020 termohon dinyatakan diterima pada program studi spesialis bedah anak. Maka keduanya harus menjalani hubungan jarak jauh. Termohon berjanji akan menuruti keinginan pemohon tersebut jika sudah menyelesaikan pendidikannya. 5. Bahwa Januari 2024 termohon dinyatakan lulus dalam pendidikannya. Pemohon berharap jika termohon akan kembali ke Semarang dan menunaikan janjinya, namun pada kenyataannya termohon merasa jika kembali ke Semarang termohon tidak ada kesempatan untuk berkarir. 6. Bahwa termohon beranggapan jika ada yang salah dengan dirinya secara medis dan menuduh jika pemohon yang bermasalah, sehingga mereka tidak kunjung mendapatkan keturunan. Pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi secara terus-menerus. Keluarga pun sudah berusaha untuk mendamaikan. Dalam pertengkaran tersebut, termohon seringkali meminta untuk diceraikan. 7. Pemohon sebagai suami telah menasihati termohon yang keras kepala dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga pemohon sudah mantap untuk menceraikan termohon pada Mei 2024. Pada intinya pemohon ingin bercerai dengan termohon karena alasan sebagai berikut. 1. Termohon menolak untuk melakukan program hamil dan diperiksa. 2. Termohon tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri. 3. Termohon ingkar janji untuk kembali jika pendidikannya sudah selesai. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Majelis Hakim perkara berkenan memeriksa perkara dan ini selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Memberikan izin menjatuhkan talak 1 raj'i oleh Muhammad Cahyo Kuntoro sebagai pemohon kepada Alifah Kamilatul Zahro sebagai termohon. 3. Memerintahkan pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana semestinya. Subsidiar, apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, pemberi kuasa Muhammad Cahyo Kuntoro tertandatangani, penerima kuasa Dwi Sultan Hasanah tertandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum dari pihak pemohon. Saya bertanya kepada saudara pemohon, apakah saudara pemohon akan mengubah atau menambah daripada isi permohonan? Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saudara termohon, apakah saudara mengerti akan isi daripada surat permohonan? Mengerti yang mulia. Baik, untuk pihak
pihak daripada termohon. Apakah saudara akan menggunakan hak saudara untuk menjawab daripada apa yang telah menjadi yang dimohonkan dari pihak pemohon? Baik, saya diwakili oleh kuasa hukum saya akan mengajukan jawaban tertulis pada sidang selanjutnya. Baik, dengan ini kami nyatakan persidangan ini dibuka untuk umum. Selanjutnya, untuk mendengarkan jawaban dari pemohon dan termohon, maka pemeriksaan atas perkara ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 Mei 2024, dan ini merupakan panggilan resmi atau sah secara sah sidang perdata cerai talak dengan register perkara nomor 1160-PDT-PK-2024-PA Semarang. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, sidang kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kota Semarang pada 20 Mei 2024 dalam perkara perceraian dengan perkara nomor 1160-PDT-G-2024-PA Semarang segera dimulai. Kepada Majelis Hakim dimohon memasuki ruang. Kepada saudara pemohon dan termohon, silakan memasuki ruang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan sidang hari ini, marilah berdoa sejenak. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kota Semarang hari Senin 20 Mei 2024 dalam perkara cerai talak nomor perkara 1160-G-PA Semarang antara Cahyo sebagai pemohon dan Alifah sebagai termohon dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk agenda sidang pada hari ini sesuai dengan undangan ataupun dengan yang telah Majelis Hakim sampaikan di sidang yang lalu, untuk saat ini pembacaan jawaban dari pihak termohon terhadap isi permohonan dari pemohon. Begitu. Untuk saudara termohon, apakah sudah siap dengan jawaban tersebut? Siap yang mulia. Selama daripada penundaan persidangan, apakah ada usaha perdamaian dari pihak termohon? Kami sudah melakukan upaya perdamaian yang mulia. Namun dalam upaya tersebut tidak menemukan titik perdamaian. Maka dari itu kami silakan ke Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini. Baik, untuk pihak pemohon, apakah saudara tetap pada permohonan ini? Iya, mulai. Ya, baiklah, sidang perkara cerai talak dengan register nomor perkara 1160-G-2024-PA Semarang dilanjutkan dan tertutup untuk umum. Pada hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Sesuai dengan perintah acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan jawaban termohon atas permohonan pada sidang sebelumnya. Namun apakah saudara termohon sudah siap dengan jawaban tersebut? Sudah yang mulia. Baik, silahkan untuk saudara pemohon, saudara termohon ataupun kuasa hukumnya untuk dapat menyerahkan salinan jawaban.
Ya. Kepada kuasa hukum termohon untuk dapat membacakan daripada isi jawaban tersebut. Oke, terima kasih kepada Majelis Hakim. Jawaban tergugat dalam perkara nomor 1160 garing PDT TG garing 2024 garing PA titik Semarang antara Muhammad Cahyo Kuncoro sebagai pemohon melawan Alika Pamela Zahro sebagai pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda bahwa ini Tiang Septiani SHMH pekerjaan advokat NIA 18.273.2023. Alamat kantor Jalan Kartakarya nomor 49 256 Lubusari Semarang Timur. Surat kuasa khusus terlahir pada 4 April 2024. Bertindak sebagai kuasa hukum nama Alika Pamela Zahro, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter. Tempat kediaman di Jalan Sempaka Kaplike 33 Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat pada tanggal 13 Mei 2024, register nomor perkara 1160 garing PDT TG garing 2024 garing PA titik Semarang. Yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa benar pemohon dan pemohon telah menikah yang dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana ternyata dari buku kutipan akta nikah nomor 121 garing 53 garing 12 garing 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Semarang tertanggal 12 Desember 2019. Bahwa benar pemohon dan pemohon mengambil tempat tinggal di Jalan Cempaka Kaplike 33 Kecamatan Semarang Tengah, Jawa Tengah sebagai tempat tinggal bersama. 3. Bahwa benar selama perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak dikaruniai buah hati. 4. Termohon memutuskan untuk menunda program kehamilan sementara waktu dengan persetujuan suaminya. 5. Pada tahun 2022 saat termohon sedang menempuh pendidikan spesialis, pemohon mendesak dan memaksa termohon untuk segera melakukan program hamil atas desakan dari ibu mertuanya. 6. Termohon keberatan karena beratnya masa persiapan dan proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, serta telah membicarakan dengan pemohon untuk menunda rencana memiliki anak setelah pendidikan selesai. 7. Selama menempuh pendidikan di Jogja selama 4 tahun, hubungan termohon dan pemohon baik-baik saja. Namun pertengkaran hebat terjadi setelah termohon lulus pendidikan, dengan pemohon mengancam akan menceraikannya jika tidak kembali ke Semarang dan mengungkit masalah tidak dikaruniai anak. 8. Termohon membantah tuduhan bahwa dirinya yang mandul dengan dasar bahwa dirinya sehat dan dapat memberikan keturunan, sementara pemohon yang sebelumnya menikah selama 5 hampir 6 tahun tidak dikaruniai anak serta gaya hidup pemohon yang tidak sehat. 9. Sejak pertengkaran hebat tersebut, termohon memohon untuk berpisah karena tidak kuat dengan tekanan dari suami dan keluarga suaminya, serta bersedia mengembalikan biaya pendidikan dikeluarkan oleh pemohon. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat pemohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Subsidiar, apabila Pengadilan Agama Kota Semarang berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 27 Mei 2024, kuasa hukum pemohon Tiang Septiani tertandatangani. Terima kasih kepada saudara termohon. Apakah saudara akan menambah atau mengurangi daripada isi jawaban? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara pemohon, apakah Anda mengerti akan jawaban daripada pihak termohon? Mengerti Yang Mulia. Baik, apakah saudara pemohon akan menanggapi jawaban dari termohon dalam bentuk tulisan atau tertulis? Iya Yang Mulia. Nanti saya akan beri jawaban tertulis Yang Mulia. Dan diwakilkan oleh kuasa hukum saya. Baik. Untuk itu, sidang saya nyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan replik dari pemohon, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 27 Mei 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan atas surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini secara resmi.
sidang perkara perdata cerai talak dengan nomor registrasi nomor 1160/G-2024 PA Semarang ditutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan pada hari ini, sejenak kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sidang perkara cerai talak Pengadilan Agama kelas 1A Semarang hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan registrasi nomor perkara 1160/PDT-G/2024 PA Semarang antara pemohon Muhammad Cahyo Kuncoro bin Suparman melawan termohon Alifah Kawilatus Zahra binti Abdul Karim dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum pemohon ataupun termohon, apakah dalam penundaan sidang ada upaya untuk perdamaian untuk pemohon? Tidak ada Majelis Hakim. Untuk termohon? Ada ya mulia, tetapi dalam perdamaian tersebut tidak menemukan titik temu perdamaian kembali. Maka dari itu kami sarankan kepada Majelis Hakim. Baik, bagaimana dengan saran dari Majelis Hakim yang lalu agar saudara termohon mengajak untuk suami Anda? Sebenarnya saya tidak mau bercerai dengan suami saya, tapi suami saya sendiri yang menginginkan perceraian ini. Baiklah, jika seperti ini, saudara pemohon, apakah saudara tetap ada pada permohonan? Ya, yang mulia, karena saya tetap teguh dengan berdiri saya untuk mengajukan permohonan. Baiklah, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan replik dari pihak kuasa hukum pemohon. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silahkan pada kuasa hukum pemohon untuk membacakan repliknya. Perihal replik dalam perkara nomor 1160/PDT-G/2024 PA Semarang antara Muhammad Cahyo Kuncoro sebagai pemohon melawan Alifah Kawilatus Zahra sebagai termohon. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang di tempat. Dengan ini akan mengajukan replik atas jawaban dari tergugat tertanggal 27 Mei 2024 perkara nomor 1160/PDT-G/2024 Semarang dalam eksepsi 1 bahwa pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan pemohon bertetap pada dalil-dalil gugatan semula. 2. Bahwa penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lelaki dalam rumah tangga. A. Bahwa pemohon sudah memberikan yang terbaik kepada termohon, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun termohonlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan pemohon. Termohon juga terlalu sibuk bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. B. Termohon sering tidak pulang tanpa ada keterangan jelas. C. Bahwa termohon jarang memenuhi nafkah batin karena sibuk bekerja sampai meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. D. Bahwa termohon seringkali berkata membantah perkataan termohon sehingga menyakiti hati pemohon. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Memberikan izin menjatuhkan talak 1 raj'i oleh Muhammad Cahyo Kuncoro sebagai pemohon kepada Alifah Kawilatus Zahra sebagai termohon. 3. Memerintahkan pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana semestinya. Demikian replik penggugat ini di hadapan Bapak, semoga terkabul kehendaknya.
kami ucapkan terima kasih. Semarang, 27 Mei 2024, kuasa pemohon Wiluswatun Hasanah tertanda tangani. Terima kasih. Terima kasih kepada kuasa hukum pemohon. Saudara pemohon, apakah ingin menambah ataupun mengurangi atau mengubah daripada isi replik tadi? Tidak yang mulia, sudah cukup yang mulia. Baik, saudara termohon, apakah ada yang ingin dibantah dari replik pemohon tadi? Itu yang mulia, saya mengajukan duplik pada sidang berikutnya. Apakah dibolehkan? Ya, baik, diperbolehkan untuk kuasa hukum dari pihak termohon. Apakah saudara sudah siap dengan jawabannya? Belum, yang mulia. Kami akan mengajukan duplik pada persidangan selanjutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan duplik dari termohon, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 9 dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Untuk itu, panggilan ini secara sah dan secara resmi terhadap persidangan pada tanggal yang telah ditentukan tadi. Untuk itu, ya, saya nyatakan sidang ini ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk di persidangan, alangkah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita silakan. Sudah selesai. Itu persidangan dengan nomor perkara 1160 PT 2024 PA Semarang, saya nyatakan dibuka. Oke, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda persidangan ini adalah pembacaan duplik dari termohon. Saudara termohon, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah, yang mulia. Silakan untuk saudara termohon ataupun kuasa hukum termohon untuk dapat membacakan duplik tersebut. Perihal duplik dalam perkara nomor 1160 PDT-2024 dari PA Semarang antara Muhammad Saya Kuncoro sebagai pemohon melawan Alifah Bakar Kuncoro sebagai pemohon. Kepada yang hormat Ketua Pengadilan Agama Semarang 4, dengan ini menyampaikan duplik sehubungan dengan replik sebagaimana telah disampaikan pemohon tertanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut. Dalam konsepsi 1, bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan dikonsepsi. 2, bahwa termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan termohon kecuali yang telah diakui kebenarannya. 3, bahwa terhadap dalil dari termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh termohon dalam konsepsi dianggap telah diakui kebenarannya oleh termohon konsepsi. 4, bahwa pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak ilahi di mana pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama. Bahwa pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. Dalam rekonsepsi 1, bahwa pada prinsipnya termohon pada dalam konsepsi 1, menolak replik pemohon untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2, menerima jawaban termohon untuk seluruhnya. Dalam konsepsi 1, menolak replik pemohon konsepsi atau termohon rekonsepsi untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2, menerima jawaban termohon konsepsi atau pemohon rekonsepsi untuk seluruhnya. 3,
Memerintahkan pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana mestinya. Subsidiar apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami ajukan atas perhatian dan perkenan majelis hakim pemeriksa perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang 3 Juli 2024. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih kepada kuasa hukum termohon. Apakah termohon dalam hal ini ingin mengubah ataupun menambah daripada jawaban yang telah dibacakan oleh kuasa hukum termohon? Cukup yang mulia. Untuk saudara pemohon dan kuasa hukumnya, apakah ada yang ingin diubah? Apakah ada yang ingin dibantah daripada duplik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum termohon? Cukup yang mulia. Baik, untuk saudara termohon atau saudara pemohon, untuk saudara pemohon, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan, yakni pemeriksaan saksi atau alat bukti. Untuk saudara pemohon, apakah sudah siap untuk saksinya? Sudah siap yang mulia. Saya membawa 2 saksi. Dua saksi. Untuk saudara termohon akan menghadirkan berapa saksi dalam persidangan ini? Saya menghadirkan 2 saksi yang mulia. Baik. Untuk saksi dari pihak pemohon, untuk saksi pihak pemohon untuk dapat masuk di ruang persidangan. Untuk saudara saksi, apakah Anda membawa kartu identitas? Membawa yang mulia. Ya, silakan bisa ditunjukkan. Silakan. Tiara Nur Janati, betul? Betul yang mulia. Umur berapa tahun, saudara? Umur 33 tahun yang mulia. Bertempat tinggal di mana? Di Jalan 2. Kepada persidangan kepada hakim anggota 1 untuk dapat untuk hakim anggota 2 untuk dapat mengubah daripada saksi permohon. Baik, saudari saksi bisa berdiri dan mengikuti apa yang saya katakan. Demi Allah. Demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah sebagai saksi. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini. Dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Jadi terima kasih saudara saksi, bisa duduk kembali. Ya, untuk saudara saksi, apakah Anda mengerti mengapa Anda hadir dalam sidang ini? Saya menjadi saksi dari saudara pemohon. Ada hubungan apa Anda dengan saudara pemohon? Saya sebagai kakak kandung dari pemohon. Untuk saat ini saudara tidak serumah dengan pemohon atau serumah? Tidak serumah yang mulia. Tidak serumah. Ya, baik. Saya persilakan hakim anggota dapat meminta keterangan daripada saksi. Baik, untuk saksi 1 dari saudara pemohon, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara
Kenal dengan saudara pemohon? Kenal yang mulia. Apa hubungan saudara dengan saudara pemohon? Kakak kandung yang mulia. Apakah saudara bertempat tinggal yang sama dengan saudara pemohon? Tidak yang mulia. Apakah saudara pernah mendengar bahwa saudara pemohon dan termohon bertengkar? Pernah yang mulia. Apakah saudara mengetahui apakah sudah ada perdamaian kekeluargaan yang terjadi pada saudara pemohon dan termohon? Setahu saya sudah ada yang mulia, tetapi belum bisa diselesaikan secara baik-baik. Apakah benar saat saudara pemohon melakukan cek kesehatan, apakah saudara menemaninya? Benar yang mulia, saya diminta untuk menemani pemohon untuk cek kesehatan di rumah sakit Bayangkara. Bisakah saudara pemohon menunjukkan surat keterangan kesehatan kesuburan pada majelis hakim? Baik, terima kasih kepada saudara saksi 1. Saya persilakan untuk kembali. Baik yang mulia. Ya, pada Maitra untuk keseluruhannya pada saksi sudah dihadirkan dalam persidangan ini. Untuk saksi kedua dari saudara pemohon untuk memasuki ruang sidang. Ya, baik. Untuk saksi, apakah Anda membawa jawaban kartu identitas? Silakan bisa ditunjukkan. Baik, Octavia Muslika, betul? Betul yang mulia. Saat ini berumur berapa tahun? 30 tahun. Beralamatkan di Jalan Cempaka Kapling E 33, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Betul? Betul yang mulia. Apakah saudara siap sumpah? Siap yang mulia. Baik, saya persilakan kepada hakim anggota untuk dapat menyumpah kepada saksi 2 dari pemohon. Saudara saksi bisa dan mengikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Bisa duduk kembali. Ya, baik, kepada saudara saksi, Anda telah bersumpah untuk menjadi seorang saksi, maka berikanlah sebuah kesaksian yang Anda alami dan yang Anda rasakan, dan jangan mengada-ngada dan sampaikan yang sebenar-benarnya. Kepada hakim anggota 2 untuk dapat meminta keterangan dari saksi 2. Baik, terima kasih. Hakim kedua, untuk saudari saksi, apakah mengenal saudara pemohon? Mengenal Bu Hakim, Apa hubungan Anda dengan pemohon? saya sebagai tetangga. Sejak kapan pemohon dan termohon bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Kapling E33? Sekitar 4 tahun terakhir. Apakah saudari saksi pernah mendengar atau melihat secara langsung saudara pemohon dan saudari termohon bertengkar? Pernah 1 kali. Kapan dan di mana bisa dijelaskan? Bulan April tahun 2022, untuk tanggalnya saya lupa. Pada saat itu saya sedang berada di depan rumah saya dan saya mendengar dan melihat saudara pemohon dan termohon sedang bertengkar di teras rumahnya. Baik. Apakah ada kekerasan di dalam rumah tangga? Di dalam pertengkaran tersebut?
Tidak ada Bu Hakim. Apakah saudari juga pernah tahu titik permasalahan dari termohon dan pemohon? Tahu Bu Hakim. Apa permasalahannya? Tentang program kehamilan dan termohon menolak untuk hamil. Baik, terima kasih. Untuk saudara pemohon, apakah ada yang ditambahkan? Sudah cukup, ya. Bagaimana kuasa hukum pemohon? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Sudah cukup, Yang Mulia. Termohon, apakah ada yang ingin dibantah dari kesaksian dari pihak pemohon? Tidak, Yang Mulia, sudah cukup. Kuasa hukum dari termohon, apakah ada? Tidak ada yang mulia. Oke, baik. Terima kasih. Saudara saksi bisa mendengarkan ruang sidang. Ya, baik, untuk saudara termohon, apakah saudara sudah siap dengan bukti ataupun dengan saksi yang telah dihadirkan dalam sidang ini? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk panitera, dan tolong dipanggilkan pada saksi pertama dari pihak termohon. Baik, kepada saksi 1 dari pihak termohon, silakan memasuki ruang sidang. Baik, untuk saksi bisa menunjukkan kartu identitas. Baik, Yang Mulia. Untuk saksi Alfredo Don, Ya, benar. apakah Anda mengerti ada di dalam persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Saya di sini datang untuk menjadi saksi termohon. Ya. Ada masalah apa termohon sehingga Anda tidak dalam persidangan ini? Dalam pertengkaran rumah tangga kedua itu, dia permasalahannya karena program kehamilan, Yang Mulia. Ya, baik. Untuk selanjutnya, apakah saudara siap sumpah? Siap, Yang Mulia. Oke. Saya persilakan kepada hakim anggota untuk menyumpah saksi 1 dari pihak termohon. Baik, saudara saksi bisa berdiri dan mengikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain yang dari sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Bisa. Untuk selanjutnya, saudara saksi Anda telah disumpah, maka kami minta untuk dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan jangan mengada-ngada. Ya, selanjutnya saya silakan kepada hakim anggota 1 untuk dapat meminta keterangan daripada saksi 1 dari pihak termohon. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saksi 1 termohon. Baik, apakah saudara kenal dengan saudara termohon? Mengenal. Apa hubungan saudara saksi dengan saudara termohon? Saya sendiri dengan hubungan termohon, kakak kandung dari termohon. Apakah saat saudara termohon dan pemohon melangsungkan pernikahan, apakah saudara hadir dalam pernikahan tersebut? Benar, Yang Mulia. Pernikahan mereka diadakan pada tanggal 12 Desember 2019 dan saya ikut serta hadir di pernikahan mereka. Bagaimana keadaan rumah tangga saudara pemohon dan termohon yang saudara ketahui? Yang saya ketahui dan saya lihat, mereka sudah tidak akur lagi seperti itu, Yang Mulia. Apakah saudara pernah melihat
apabila saudara pemohon dan termohon bertengkar? Pernah ya, mulia. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih saudara saksi. Silakan, saya tinggalkan ruangan. Untuk selanjutnya, Bapak Petra dapat memanggilkan saksi kedua dari pihak termohon. Baik, pada saksi kedua dipersilakan masuk ruangan. Ya, baik, untuk saksi dua dari pihak termohon, apakah saudara dapat siap? Siap, Yang Mulia. Ya, kalau Anda bawa kartu identitas, Iya, Yang Mulia. silakan ditunjukkan. Baik, Febriana Paradia, betul? Betul, Yang Mulia. Agama Islam, Betul. betul? Pekerjaan dokter, Iya, Yang Mulia. untuk alamatnya di mana? Jalan Melati nomor 7 Kecamatan. Baik, terima kasih. Apakah saudara siap sumpah untuk Siap, saksi? Yang Mulia. Ya, saya persilakan kepada tim anggota untuk dapat menyumpah daripada saksi kedua dari pihak termohon. Baik, saudara saksi bisa berdiri dan mengikuti apa yang saya katakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain yang dia sebenarnya. Bisa. Iya, untuk selanjutnya karena saudara saksi sudah disumpah, maka tolonglah perlu memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak mengada-ngada kepada hakim anggota dua untuk dapat meminta keterangan daripada saksi atas nama Febriana Paradia. Baik, saudara saksi sehat. Siap, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal termohon? Kenal, Yang Mulia, saya teman kerja dari termohon. Saudari saksi tahu kapan pernikahan dari termohon dan pemohon? Akhir tahun 2019. Dari saksi, saudari saksi datang ke pernikahan. Iya, Yang Mulia. Saudari saksi apakah pernah mendengar atau melihat secara langsung termohon dan pemohon bertengkar? Pernah, Yang Mulia, saat termohon sedang makan siang bersama kita. Apakah di dalam pertengkaran tersebut ada kekerasan? Kekerasannya secara verbal dengan kata-kata saja. Itu dilakukan oleh Dari pemohon. kepada termohon. Saudari saksi juga tahu pokok permasalahan yang dialami dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Setahu saya terkait program kehamilan di mana termohon menolak untuk melakukannya. Bagaimana saudari saksi bisa tahu pokok permasalahan tersebut? Saudari termohon sering curhat sama saya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya. Iya, terima kasih kepada saudara saksi bisa kembali ke meninggalkan ruangan. Ya. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan hasil kesimpulan ataupun hasil putusan. Untuk saudara pemohon, apakah saudara bisa menyampaikan hasil kesimpulan atas selama persidangan perkara ini berlangsung? Iya, siap, Yang Mulia. Ya, baik. Pada saudara termohon, apakah saudara bisa menyampaikan hasil kesimpulan atas selama persidangan ini? Baik, agenda sidang selanjutnya yakni pembacaan putusan, ya. Dan sidang saya terbuka untuk umum. Sidang nomor perkara 1160/2024 PA Semarang ditunda sampai tanggal 24 Desember 2021 dengan agenda pembacaan putusan.
Sidang pengadilan agama pada hari ini selesai dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara cerai talak nomor perkara 1160 garis miring PDP-G 2024 PA Semarang segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dipanggil nomor perkara 1160 garis miring PDP-G garis miring 2024 PA Semarang antara pemohon Muhammad Cahyo Kuncoro bin Suparman melawan termohon Alifah Kamila Zahro binti Abdul Karim. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, agenda sidang yakni pembacaan putusan, yaitu persidangan dengan nomor register 1160 garis miring PDP-G garis miring 2024 garis miring PA Semarang. Saya nyatakan dibuka. Untuk saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk saudara termohon, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Untuk saudara termohon, apakah siap untuk pembacaan putusan, persidangan pembacaan putusan pada hari ini? Siap yang mulia. Ya. Apakah saudara pemohon siap dengan putusannya? Siap ya, Mulia. Baik, saya bacakan untuk putusan nomor 1160 garis miring PDP-G garis miring 2024 garis miring PA Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Semarang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Muhammad Cahyo Kuncoro, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman Jalan Cempaka Kafling E 33, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Alifah Kamilatus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman Jalan Cempaka Kafling E 33, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan. Duduk perkara, pemohon dan seterusnya. Menimbang dan seterusnya. Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili menyatakan pemohon dan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan mengabulkan cerai talak pemohon, menjatuhkan cerai talak pemohon Muhammad Cahyo Kuncoro bin Suparman terhadap termohon Alifah Kamilatus Zahro bin Abdul Karim. Demikian yang dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada 20 Mei 2024. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis. Ketua majelis dihadiri oleh hakim anggota, dibantu Fahira sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua majelis hakim Muhammad Ramadan SH, tertandatangani hakim anggota Anindya Wahinisa dan Alifatu Zahro SH, panitera pengganti Fahira. Dengan dibacakannya putusan dalam perkara ini, maka sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup.